Tubuh hanyalah wadah, jiwa adalah hakikat. Hidup sejati terletak pada keabadian jiwa, bukan pada kefanaan raga. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan narasi singkat tentang apa itu harta. Bisa jadi duit, dana, kekayaan, aset, doku, pulus, hingga modal dan uang. Inilah yang membedakan antara orang yang berada dengan orang miskin. Faktanya, separuh warga Amerika punya lebih banyak hutang daripada tabungan. Uang yang digunakan sebagai alat tolak ukur, berapapun besarnya, tidak bisa menjamin rasa aman, kedamaian, hingga kebahagiaan. Itu tergantung kepada dirinya masing-masing tentang bagaimana cara kita mendapatkan dan mempergunakan uang tersebut. Dan inilah aktor utama dalam film ini yang bernama Marty Bairdi, seorang konsultan keuangan untuk kartel Meksiko. Marty dan rekannya Bruce membuka kantor layanan untuk investasi uang di kota Chicago dengan 20 orang karyawan. Jika Marty dikenal sangat hemat dan hidup sederhana, berbeda dengan Bruce yang memilih hidup glamor. Grab a toaster, dude. What are you thinking? Dia menunjukkan brosur untuk tempat liburan di Danau Ozark yang berada di Missouri Selatan. Tempatnya disebut menakjubkan karena memiliki garis pantai lebih banyak dibanding California. Tiap musim panas, tak kurang dari 5 juta turis akan datang ke lokasi tersebut. Jadi, bukan tidak mungkin jika mereka bisa membeli lahan di sana untuk investasi. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan istri Marty yang bernama Wendy dan kedua anak mereka bernama Charlotte dan Jonah. Saat makan malam, Charlotte meminta uang kepada ayahnya untuk alasan penggalangan dana. Tapi Marty yang ingin anak-anaknya hemat tidak mau memberikan uang tersebut karena minggu lalu Charlotte mengaku hal yang sama. Digambarkan di sini, meskipun pekerjaan Marty berjalan dengan baik mengelola uang setiap harinya, tapi kebutuhan ranjangnya tidak dipenuhi baik oleh Wendy. Marty masih diam meskipun dia mendapat kiriman video aktivitas perselingkuhan istrinya dengan pria lain. Saat tengah malam, Marty yang bermaksud menyewa jasa PSK tiba-tiba dihubungi oleh Bruce untuk datang ke tempatnya Hanson, menyebut senior dan junior sudah menunggunya. Tiba di sana, bos kartel Meksiko yang bernama Del Rio, tangan kanan dari Omar Navarro, bertanya kepada Marty di mana uang 65 miliar miliknya. Anak buah Del Rio dikumpulkan karena hasil penjualan narkoboy senilai 1,5 triliun rupiah yang dikirimkan senior dan junior kepada Bruce dan Marty untuk dilakukan pencucian, tapi sebagiannya terdeteksi hilang atau dicuri. Marty yang merasa tidak mencuri, yakin ada penjelasannya. Uang tunai tersebut dikirim dari Chicago ke Panama lalu Moskow ke Tel Aviv. Istri Bruce yang ketakutan meminta izin masuk ke toilet. Di sini pula terungkap ketika Marty menyebut kerjasama pencucian uang dengan bos Omar sudah berlangsung selama 10 tahun. Dianggap main-main, ini yang dilakukan Del Rio. Jasad istrinya Bruce dimasukkan ke dalam tong yang berisi cairan kimia. Dan setelah itu, giliran si ayah dan anaknya yang dihabisi kartel ini. Selain mereka, ternyata dalangnya adalah Bruce yang mencuri uang tunai milik kartel tersebut dengan mengatur bobotnya saat bensin terisi penuh. Modus pencurian ini dilakukan selama 3 tahun. Dan totalnya mencapai 100 miliar lebih. Tapi Bruce menyebut Marty pun tidak tahu dengan pencurian yang dia lakukan. Dan akhirnya Bruce pun dihabisi. Giliran Marty yang berikutnya akan dihabisi. Tapi dia menunjukkan brosur tentang Danau Ozark yang memiliki garis pantai lebih panjang dari California. Jutaan wisatawan datang setiap tahunnya. Otomatis perputaran uangnya sangat banyak. Dan karena itu, Marty sudah berencana untuk melebarkan bisnis mereka di sana.
Faktanya, yang terjadi di Chicago saat ini sudah dikerumuni ATF, FBI, hingga CIA. Sedangkan Ozark menurut Marty sangat aman dari penegak hukum Amerika manapun. Lokasi yang cocok untuk pencucian uang milik kartel. Dia juga berjanji akan mengganti 100 miliar uang yang dicuri oleh Bruce asalkan dia diampuni. Marty meyakinkan Del Rio bahwa dia sanggup mencuci 6,5 triliun rupiah selama 5 tahun ke depan. Dan akhirnya, Del Rio menyetujuinya, tapi dia harus mengganti 100 miliar rupiah miliknya dalam waktu 2 hari dalam bentuk tunai. Tak hanya itu, Marty dan keluarganya diberi waktu 2 hari untuk pindah ke Ozark dan seminggu untuk menjalankan bisnis barunya di sana. Tak mau buang waktu, Marty segera pulang ke rumah menceritakan semua kejadian ini kepada Wendy. Selain menarik seluruh uang tabungan, Marty terpaksa menjual rumahnya untuk menutupi kekurangan. Charlotte sempat menolak keputusan orang tuanya karena tidak mau pindah ke kampung. Di saat Marty menutup perusahaannya, Wendy menemui pengacara sekaligus selingkuhannya untuk menceritakan semuanya. Menurutnya, jika Wendy ingin lari dari suaminya, dia harus mengamankan terlebih dulu semua uang tabungannya dalam bentuk cash sebelum dibekukan. Rupanya, Marty sudah tahu identitas selingkuhan istrinya itu yang diketahui bernama Gary. Di waktu yang sama, Marty mendapat SMS dari pihak bank bahwa istrinya sudah mengosongkan seluruh deposito dan tabungannya. Tak mau buang waktu, Marty langsung meluncur ke apartemennya si Gary. Baru saja tiba di apartemen, ini yang dia lihat. Ternyata Gary dihabisi Del Rio yang sudah mengetahui Wendy mencairkan cek senilai hampir 600 juta rupiah dan telah selingkuh. Karena itu, kartel ini menilai dia akan melarikan diri. Keputusan ada di tangan Marty. Apakah dia akan menceraikan wanita ini dan kartel yang akan menghabisinya? Atau Marty akan memaafkan dia dan sesuai rencana, Wendy akan tetap ikut bersamanya ke Ozark. Akhirnya, Marty memaafkan istrinya. Singkat cerita, Marty datang ke Bank Federal untuk mencairkan seluruh tabungannya yang bernilai 100 miliar. 2 agen FBI yang dipanggil pihak bank sengaja dipanggil untuk memastikan apa yang dilakukan Marty ini bukan karena faktor ancaman atau penculikan. Dan tidak ada alat penyadap yang disembunyikan di balik bajunya. Setelah Marty meyakinkan mereka semua, dia pulang membawa 3 tas besar yang penuh dengan uang. Di sebuah lokasi, uang itu diserahkan kepada Del Rio. Tapi setelah dihitung, ternyata kurang 70 juta. Marty mengaku bisa menutupinya dengan mobil miliknya yang bernilai 360 juta. Dan ternyata Del Rio menugaskan Marty untuk membawa 105 miliar uang tersebut ke Ozark untuk dilakukan pencucian uang. Marty terkejut karena uang itu sudah bersih dan aman. Rupanya, bos kartel narkoboy ini ingin menguji kemampuan Marty dalam mengelola uang tersebut. Rio menilai Marty punya bakat, tapi jika dia berani mempermainkannya, maka Marty akan dihabisi, termasuk keluarganya. Sementara itu, tim FBI di bawah pimpinan agen Roy Petty melakukan penyelidikan tentang kasus pencucian uang milik kartel yang dilakukan Bruce dan Marty. Mereka menduga keduanya telah kabur. Kembali ke Marty dan keluarganya yang akhirnya tiba di Ozark. Untuk menghemat pengeluaran, Marty dan keluarganya tinggal sementara di penginapan sederhana. Selama Marty dan istrinya pergi, Charlotte dan Jonah mendapat pesan penting dari ayahnya, tidak boleh seorang pun selain mereka berdua masuk ke dalam kamar, karena di sana Marty membawa 100 miliar uang tunai. Marty mengajak istrinya mencari rumah baru untuk mereka tinggali di kota baru ini. Marty terpancing setelah Wendy menyebut Gary yang dibunuh orang baik dan menganggap selingkuh itu hal yang biasa. Seorang pegawai real estate bernama Sam ditemui oleh Wendy. Sementara itu, Charlotte melarang petugas housekeeping yang bernama Ruth masuk ke kamarnya. Sementara itu, Marty datang ke kantor kecamatan untuk mengumpulkan informasi para pengusaha di kota ini yang terancam bangkrut mengaku sebagai investor penyelamat.
Orang pertama yang Marty temui adalah pengusaha jasa sewa perahu, menawarkan kerjasama dengan imbalan 2,5% untuk memperbaiki manajemen keuangannya. Pria ini menolak, tapi mengizinkan Marty menyewa gudang miliknya. Beberapa pengusaha sudah ditemui Marty, namun tidak ada satupun yang bersedia menerima penawarannya, padahal waktu yang diberikan Del Rio hanya 1 minggu. Seorang pegawai motel bernama White mengajak Charlotte untuk jalan-jalan dengan kapal miliknya. Padahal adiknya sudah mengingatkan dia tidak boleh pergi sesuai pesan ayah mereka. Sementara itu, Sam mengajak Wendy melihat rumah yang ditawarkannya. Di tengah keputusasaannya, Marty duduk di tepi danau. Ternyata pemilik rumah yang bernama Buddy yang sudah tua dan sakit-sakitan akan menjual rumah besar ini dengan murah, asalkan dia diizinkan tinggal sampai meninggal dunia. Karena penyakit jantungnya itu usianya diprediksi hanya tinggal 18 bulan lagi. Tiba-tiba polisi air mengejar kapal yang dibawa oleh White. Disinilah Charlotte baru mengetahui bahwa kapal ini bukan miliknya. Singkat cerita, Marty dan Wendy dipanggil ke kantor polisi untuk menjemput kembali Charlotte yang dibawa oleh keluarga Langmore. Kembali ke penginapan, Marty mengecek salah satu kopernya sudah kosong. Tapi Marty tidak bisa menceritakan kejadian perampokan ini kepada sheriff. Marty meluapkan kekecewaannya kepada Charlotte. Dia mengaku tahu di mana keluarga pencuri itu berada. Marty segera membeli peralatan pancing termasuk 2 box penyimpanan beserta ikan lelenya. Masuk ke sebuah hutan, Marty menemukan sebuah rumah dan langsung menciduk keluarga pencuri ini. Di sini Marty membeberkan uang 44 miliar yang mereka curi itu bukan miliknya, tapi milik bos kartel narkoboy bernama Omar Navarro. Setelah melihat fotonya di Google, para pencuri ini mulai ketakutan. Ruth yang tidak bodoh menyebut uang itu pasti dari penjualan narkoboy. Tidak perlu takut karena Marty tidak akan berani melaporkan mereka ke polisi. Marty balik mengancam lagi karena bagi kartel, mencuri uang mereka sama saja dengan menyerahkan nyawa. Keluarga pencuri ini akhirnya menyerah dan hanya mengambil 250 juta rupiah saja. Setelah membawa kembali uang tersebut, Marty menyembunyikannya di dalam gudang yang dia sewa. Kembali ke tim FBI yang menemukan mobil dengan tumpahan cairan kimia dari dalam drum. Mereka menemukan sisa gigi dan tulang di TKP yang teridentifikasi milik istrinya Bruce. Agen Roy Petty dan rekannya Trevor yakin betul korban lainnya adalah Bruce. Dia sudah tahu Marty pindah ke Ozark dengan membawa 100 miliar uang miliknya. Padahal uang itu bersih. Inilah yang tidak dipahami oleh FBI. Di pagi harinya, Marty yang sudah putus asa menyuruh istrinya mencairkan 13 juta dolar uang asuransi kematiannya untuk biaya hidup Wendy dan anak-anak mereka. Ini artinya Marty memilih untuk bunuh diri agar keluarganya aman dan tidak dikejar oleh kartel. Tapi setelah Marty menghubungi rekannya di perusahaan asuransi, ternyata pencairannya kurang dari 50%. Jika ada kasus ganjil terkait kematiannya, ditambah lagi ada bukti perselingkuhan yang dilakukan istrinya. Akhirnya, Marty membatalkan rencananya itu. Berbekal informasi dari putranya, Marty datang ke restoran bernama Blue Cat yang hampir bangkrut karena jarang pengunjung. Tapi pemiliknya yang bernama Garrison menolak investasi yang ditawarkan Marty karena dia tidak mau terbebani hutang tambahan lagi dan menuduh Marty akan memanfaatkan kondisi ekonominya untuk menguasai lahan ini. Wendy memutuskan membeli rumah yang masih ditempati Buddy. Di sini juga dia mengatakan kepada Charlotte bahwa ayah mereka melakukan tindakan pencucian uang milik kartel Meksiko. Ketika Marty dan keluarganya sedang memindahkan barang-barang dari rumah lama, ternyata aktivitas mereka diintai oleh agen Petty. Marty akhirnya diterima oleh Rachel Garrison untuk mengembangkan restorannya yang hampir gulung tikar. Untuk menggait pelanggan, Marty berencana membuat promo beli burger gratis bensin. Saat itulah agen Petty pura-pura datang ke restoran mereka untuk mengambil paket promo tersebut. Sementara itu, Wendy merasa dibuntuti sebuah mobil ketika dia dalam perjalanan menuju supermarket. Marty dikejutkan dengan kemunculan Ruth yang memaksanya meminta pekerjaan.
karena dia telah dipecat sebagai pelayan hotel gara-gara ulahnya Marty. Marty sempat menolak karena itu ulahnya sendiri yang jadi pencuri. Karena wanita itu mengancam akan membongkar pekerjaan Marty yang sebenarnya kepada orang-orang, akhirnya dia dipekerjakan sebagai tukang cuci piring. Sore hari, Marty mengantar putrinya untuk wawancara kerja. Secara kebetulan, Charlotte melihat si White ada di sana, dan ini yang dia lakukan. You just got hit by a girl. Di malam harinya, White ditertawakan teman ayahnya karena dipukuli wanita. Lalu di pagi harinya, Marty dikejutkan dengan datangnya agen Trevor yang sedang mencari Bruce. Marty pura-pura tidak tahu apa yang terjadi kepada rekannya itu. Marty mengaku mengakhiri kerjasamanya dan mengosongkan seluruh rekeningnya untuk keperluan bisnis di kota ini. Di sini terungkap bahwa sebenarnya Bruce adalah informannya FBI untuk melawan mereka. Trevor meminta mereka tidak perlu berpura-pura karena mereka para pembunuh kejam, melarutkan jasad seseorang dengan cairan asam. Dan bisa jadi giliran Marty sebagai korban kartel berikutnya. Marty menegaskan bahwa dirinya tidak tahu hubungan Bruce dengan kartel, meskipun FBI menawarkan perlindungan saksi jika dia mau membeberkan semuanya. Di pagi harinya, Russell terkejut setelah tahu Ruth yang seorang kriminal dipekerjakan oleh Marty di restoran miliknya. Marty beralasan dia layak mendapat kesempatan kedua meski catatan kejahatannya lumayan banyak. Bentuk intimidasi dilakukan keluarga Langmore yang membuat Wendy makin muak tinggal di kota ini. Karena itu, dia menemui Sam berharap bisa membantu pekerjaannya sebagai marketing real estate. Di malam itu, Marty yang gabut dengan berbagai masalah dalam hidupnya sampai tertidur di atas perahu. Wendy yang sudah muak dengan bangkai yang sengaja dikirim ke rumahnya langsung pergi ke rumahnya keluarga Langmore untuk melemparkan bangkai itu sambil mengancam mereka. Ruth menodongkan senjata ke arah pamannya Russ dan Bobcat karena menggunakan uang hasil curian untuk membeli kucing yang mereka anggap punya nilai jual tinggi. Tapi ternyata itu hanya kucing kampung biasa. Ruth yang marah menyuruh mereka untuk masuk ke dalam kandang. Dia mengungkapkan alasannya bekerja kepada Marty agar dia bisa belajar cara mencuci uang dimulai dengan mencuci piring. Setelah dia menguasai ilmunya, Ruth akan membunuh Marty. Get some sleep. Di sini, Marty menjelaskan cara mencuci uang kotor seperti milik kartel. Uang tersebut tidak mungkin langsung dimasukkan ke dalam bank karena dalam jumlah banyak pasti akan menjadi pertanyaan besar untuk IRS atau Dirjen Pajaknya Amerika. Karena itu, diperlukan bisnis nyata yang pembukaannya bisa dengan mudah dimanipulasi. Tidak menggunakan kartu kredit ataupun perangkat pembayaran digital. Hasil pendapatan bisnis tersebut dicampur dengan uang haramnya milik kartel. Alhasil, dengan begitu, seluruh uangnya bisa digunakan dengan aman. Malam itu, Marty membayar salah seorang pegawai klub striptease di kota Ozark untuk memberitahu di mana bosnya menyimpan file pribadinya. Dia menyebut sebuah berangkas yang ada di dalam kantornya. Hari itu, Russell marah kepada Ruth karena beberapa pelanggan restorannya kehilangan perhiasan dan barang berharga. Dia yakin betul bahwa Ruth adalah pelakunya. Di waktu yang sama, Marty mendapat telepon dari Del Rio untuk segera mengirimkan uang hasil pencucian uangnya. Marty meminta waktu karena bisnis restorannya berjalan dengan lambat. Tak mau tahu, bos kartel ini mengancam akan membunuh keluarganya. Disinilah Marty harus memutar otak agar segera menghasilkan uang dari bisnis lain. Diam-diam, agen Patty mengintai terus pergerakan Marty di restoran ini. Belum jelas apa rencananya, tapi Marty menugaskan Ruth untuk membobol brankas di klub striptease milik Bobby. Sebagai imbalannya, dia akan mendapatkan 25% dari nilai yang ada dalam brankas tersebut. Penasaran dengan wanita yang dekat dengan targetnya, agen FBI ini menemukan identitas Ruth dan keluarganya di database FBI. Patty fokus melihat data pribadinya Ruth. Singkat cerita, Ruth menemui Bobby untuk melamar di klubnya. Tapi dia terlebih dulu harus menunjukkan keahliannya dalam memuaskan pria. Ruth menolak dan karena itu dia harus memikirkan cara yang lain.
Hari itu, Jonah masuk ke hutan, menemukan jasad binatang lalu dia bawa ke rumah. Ruth menghubungi Marty untuk meminta $2.000 yang dibutuhkan untuk biaya pembobolan berangkasnya Bobby. Di waktu yang sama, Marty melihat putranya sedang mengacak-ngacak perut binatang. Wendy menyadari telah salah menuduh keluarga Langmore yang membuang bangkai hewannya ke rumah mereka. Dia khawatir anak mereka itu suka membunuh binatang seperti kelainan yang dialami kakaknya Wendy. Setelah ditanyakan kepada Jonah, ternyata dia sedang melakukan riset untuk mengundang burung pemakan bangkai. Bertemu di dekat klub, Marty memberikan $2.000 kepada Ruth. Uang tersebut ternyata dibagikan kepada para bocah yang ditugaskannya masuk ke dalam klub striptease. Tak berselang lama, tim kepolisian yang mendapat laporan penembakan di dalam klub langsung menggeledah klub tersebut. Tapi ternyata mereka menemukan beberapa bocah di bawah umur yang melanggar aturan masuk ke dalam klub. Alhasil, Bobby langsung ditangkap aparat. Kesempatan ini dimanfaatkan Ruth untuk membobol berangkasnya, tapi ternyata dia tidak sanggup. Tidak mau rencananya gagal, Marty menarik berangkas tersebut menggunakan mobil. Ternyata di dalamnya hanya ada beberapa kertas tidak berharga sampai Marty menemukan kertas berharga di dalamnya. Sementara itu, agen Patty menyamar jadi pelancong yang hobi mancing untuk mendekati Ruth. Singkat cerita, Marty datang ke penjara menemui Bobby. Di sini terungkap rencana Marty ternyata ingin membeli klub 18+ dengan harga $200.000. Ditambah lagi Bobby yang akan dibebaskan dengan jaminan. Awalnya Bobby menolak, tapi setelah Marty membeberkan kertas yang terkait dengan bisnis pencucian uang yang dilakukan Bobby melalui Panama, dan kertas itu sebagai sertifikat berharga tanpa nama. Jadi, jika sertifikat itu Marty curi, otomatis dia secara legal akan menjadi pemilik klubnya. Tapi Marty mengaku tidak mau mencuri, hanya ingin membelinya. Disinilah Bobby tidak punya pilihan selain menjual klubnya kepada Marty dengan harga $175.000. Strategi berani dan cerdas yang dilakukan Marty berhasil mendapatkan klubnya. Sejak hari itu, para PSK-nya dilarang bekerja yang begituan lagi. Para wanita seksual itu bertanya kepada Marty, jika mereka tidak boleh menjajakan surabi lagi, apa yang harus mereka lakukan untuk menghasilkan uang? Apakah jualan lotek atau seblak? Ruth akhirnya menerima bayaran dari Marty dan Marty sendiri memberitahu Rachel bahwa dia akan jarang datang ke restoran ini karena punya bisnis lainnya. Keluar dari penjara, Bobby langsung menemui bosnya yang bernama Jacob. Dia menceritakan semua tentang Marty yang mengambil alih klubnya. Yang dia tahu, Marty seorang konsultan keuangan dari Chicago. Bobby tidak tahu siapakah yang membocorkan sertifikat tersebut. Dianggap telah gagal, ini yang dilakukan istri Jacob yang bernama Darlene. Penasaran dengan pekerjaan ayahnya sebagai pencuci uang kotor, Marty menjelaskan semuanya kepada Jonah. Let's start with this. Sports car. Suatu hari, terjadi perampokan bersenjata di dalam minimarket. Tiba-tiba, seseorang bernama Mason muncul meminta pelaku menyudahi aksinya dan meminta dirinya saja yang ditembak. Dan inilah Mason sekarang yang lolos dari maut dan kini jadi pendeta. Marty dan Wendy terkejut karena jasad Bobby muncul di dekat rumah mereka. Mereka melaporkannya kepada polisi. Meski mengaku tidak ada masalah, polisi ingin melihat bukti pembayarannya untuk klub Bobby yang Marty beli. Dalam perjalanan, Marty dicegat oleh Jacob yang mengaku punya kesepakatan dengan Bobby terkait klubnya yang Marty beli. Tapi Marty tidak mau menanggapinya karena dia sendiri memiliki atasan. Kesepakatan seperti apa sebenarnya dan sejauh mana pengaruh Jacob inilah yang belum diketahui Marty.
Dibuat sibuk dengan berbagai masalah ini, Marty menitipkan klubnya kepada Ruth selama dia berada di restorannya Rachel. Jonah masuk ke ruangan pribadinya Buddy yang dipenuhi dengan senjata. Ternyata pria tua ini langsung mengajarinya cara menembak. Marty mendapat informasi dari Rachel bahwa Jacob Snell penduduk asli Ozark sejak nenek moyang mereka. Jacob dan istrinya menugaskan anak buah mereka yang bernama S untuk melakukan sesuatu kepada Marty. Wendy yang baru pulang ke rumah dikejutkan dengan anak selingkuhannya yang bernama Josh. Marty memberi kesempatan kepada mereka untuk berbicara. Yang Josh tahu, ayahnya itu tidak mungkin bunuh diri melompat dari apartemen. Wendy beralasan Gary melakukan itu setelah dia memberitahunya akan meninggalkan Chicago dengan keluarganya. Lalu dia bertanya, apakah Wendy mencintai Gary? Marty sendiri memilih pergi ke restoran daripada mengingat sakit hatinya diselingkuhi. Ruth memukul mantan PSK klub ini karena menjelekkan nama ayahnya. Marty tidak lagi mendapat masalah dari sheriff setelah dia menunjukkan bukti pembayarannya kepada Bobby. Dan ternyata Bobby teridentifikasi mengonsumsi narkoboy dalam jumlah banyak alias OD. Agen Petty yang ternyata homering dengan beraninya menyosor Cyrus. Alhasil, bogem mentah langsung dia layangkan. Ternyata, Marty dan istrinya sudah bisa menebak bahwa si sheriff mengetahui bahwa yang membunuh Bobby adalah Jacob, tapi mereka diminta merahasiakannya. Itu artinya, masalah yang dihadapi Marty bukan hanya kartel, tapi putra penguasa daerah. Keduanya kembali memikirkan rencana untuk mencuci uang yang sangat aman dari masalah seperti ini dan Dirjen Pajak. Akhirnya, mereka menemui pendeta Mason menawarkan untuk membantunya membangun gereja yang belum ada di kota ini. Diam-diam, Jonah menyembunyikan senjata milik Buddy di dalam hutan. Datang ke klub, Marty mendapat setoran uang dari Ruth. Dia menyebut pekerjaannya sudah baik dan memberinya gaji yang besar. Sementara itu, Charlotte mulai bergaul lagi dengan White. Diam-diam, Jonah melihat seorang pria masuk ke rumahnya untuk memotret sekelilingnya. Ternyata, Ruth membuntuti Marty menyembunyikan uangnya di dalam sebuah gudang. Masuk ke hutan, Jonah mengambil senapan yang dia sembunyikan. Jonah menyimpan senjatanya di dalam gudang, lalu dia pergi setelah ayahnya datang menjemput. Ternyata Jacob dan antek-anteknya menjalankan bisnis peredaran narkoboy. S ditugaskan membawa Alkitab untuk dibagikan kepada jemaahnya Mason yang ternyata isinya narkoboy. Tapi mereka menyebut Mason tidak tahu tentang kegiatan mereka. Hari itu, Marty diperkenalkan kepada jemaah lainnya. Disinilah S melihat keduanya. Thank you. Di saat Marty sedang mengendarai sepeda, dia melihat proses pembangunan gereja, tapi tiba-tiba dia diculik oleh anak buahnya si Jacob. Wendy dan putrinya yang kebetulan melintas di lokasi tersebut menemukan sepeda dan ponsel milik Marty. Dibawa ke markasnya pengedar narkoboy ini, Marty dipukuli karena dianggap mengganggu distribusi yang sudah berjalan. Marty tidak boleh melanjutkan pembangunan gerejanya karena Jacob memanfaatkan acara pengajian yang dilakukan Mason di perairan sebagai modus untuk mengedarkan narkoboy agar tidak terdeteksi oleh aparat. Sebagai bentuk ancaman kepadanya, Darlene membeberkan letak kamar Marty dan anggota keluarganya yang sudah mereka ketahui, bahkan warna sikat gigi yang dia gunakan. Meski begitu, para penjahat ini tidak akan berani membunuh Marty karena memiliki bos, orang yang sangat berbahaya. Marty pun terpaksa menyetujui keinginan mereka untuk membatalkan pembangunan gerejanya. Wendy yang sudah panik kembali lega setelah suaminya kembali pulang. Inilah sosok ayahnya Ruth yang ternyata mendekam di dalam penjara. Dari ayahnya inilah Ruth belajar untuk menjadi pencuri ulung, bahkan terus dimotivasi untuk melanjutkan kejahatannya. Petty membujuk Ruth agar menemui Ruth untuk menawarkan kerjasama. Padahal agen FBI ini sedang menyelidiki kaitan Ruth dengan targetnya Marty.
Marty terpaksa memberitahu pendeta dan istrinya bahwa pembangunan gerejanya dihentikan. Karena rencananya gagal, Marty kembali harus memutar otak bisnis apalagi yang harus dibangun untuk menghasilkan uang yang bersih. Wendy yang ingin membantu suaminya kembali menemui Sam untuk menawarkan diri sebagai rekan yang akan membantunya menjual rumah dengan gaji $25.000 setiap bulan. Untuk meningkatkan pendapatan, Marty merenovasi klub striptease yang dikelola Ruth dan restoran milik Russell. Disinilah Russell makin senang dan mulai menyukai Marty karena berbagai terobosan yang dia lakukan. Pagi itu, Ruth mengotak-ngatik listrik dermaga seakan untuk membuat jebakan maut. Saat Ruth datang ke kantornya, Ruth membeberkan rencananya untuk menyetrum Marty agar mati kesetrum. Saat itulah, agen Patty bertanya kepada Ruth apa rencana Ruth sebenarnya. Apakah Ruth akan membeberkan rencana Ruth itu? Charlotte meninggalkan pekerjaannya karena diajak bocah tajir untuk mengikuti pesta kapal di musim panas. Ruth kembali memastikan jebakannya sudah dipersiapkan dengan baik, lalu berpura-pura mengantarkan Marty ke rumahnya. Terpesona dengan ketampanan pria ini, Charlotte pun rela menyerahkan kehormatannya. Dan setelah itu mereka pun celepor. Ternyata setelah Marty menginjak tangga besi tidak terjadi apa-apa. Tak jauh dari lokasi, Patty mengintai mereka. Apakah agen FBI ini yang menggagalkan rencana Ruth kepada Marty? Tiba-tiba Jonah menodongkan senjata dan Patty pun pergi. Ruth dan Ruth saling menyalahkan karena gagal membunuh Marty. Ruth menuduhnya karena hanya dia satu-satunya yang tahu dengan rencananya itu. Tapi Ruth balik menuduh keponakannya ini yang melunak tidak berani menghabisi bosnya sendiri. Setelah wajahnya ditampar, Ruth datang ke rumah Marty untuk mengantarkan mobil. Melihat wajahnya terluka, Wendy langsung mengobatinya. Russell meluapkan kemarahannya kepada Marty setelah dia mengecek laporan keuangan dengan berbagai pengeluaran yang tidak masuk akal. Marty berusaha menjelaskan semuanya karena ini terkait dengan keselamatan dia dan keluarganya. Disinilah Russell sampai menangis karena merasa telah ditipu oleh Marty. Dia mengancam akan melaporkannya kepada polisi. Jacob diperlihatkan foto tentang pembangunan gereja yang ternyata masih berlangsung. Marty segera pulang dan terkejutnya dia setelah melihat salib gerejanya sudah terpasang. They put up a cross. Marty segera pergi ke rumah Mason tepat saat Jacob dan istrinya tiba di sana. Sebelum pengedar narkoba ini menyakiti pendeta itu, Marty mengatakan akan berinvestasi di pertaniannya Jacob. Akhirnya, Marty diajak pergi oleh Jacob bersedia membayar $200.000 sebagai bentuk ganti rugi. Tapi Jacob tetap menolak. Tidak ada pilihan, Marty menyerahkan seluruh uangnya yang berjumlah $724.000. He sounds like he... Marty kembali menghubungi beberapa klien lamanya, berharap mereka mau memberikan investasi lagi untuk mengganti $724.000 yang diserahkan kepada Jacob. Tapi tidak ada satupun yang bersedia karena Marty menghilang secara tiba-tiba dari Chicago. Tiba-tiba ada seorang pria yang mengaku tertarik dengan rumah yang ditawarkan Wendy. Padahal dia utusan kartel yang ingin memastikan Wendy dan Marty menjalankan bisnisnya dengan baik, atau mereka akan memberi hukuman. Dia ceritakan kepada Marty, dan disinilah Wendy menyadari ibunya Sam punya tabungan yang banyak berjumlah $900.000. Wendy membujuk Sam agar menginvestasikan uang tersebut dengan bantuan Marty yang seorang konsultan keuangan. Dijanjikan akan berlipat ganda jadi $1,5 juta dalam 2 tahun ke depan. Marty terpaksa memberitahu Mason bahwa Jacob seorang pengedar narkoboy karena Mason bersikukuh ingin melanjutkan pembangunan gereja. Marty membeberkan modus yang dilakukan Jacob kepada para pelanggannya yang berpura-pura jadi jemaahnya di atas kapal. Padahal di dalam kitab yang dibagikan terdapat narkoboy. Jika Mason tetap melanjutkan pembangunan gereja ini, maka mereka akan membunuh mereka semua. Jonah yang mulai bersekolah di Ozark diminta gurunya menandatangani surat perjanjian untuk menolak menggunakan narkoboy. Jonah yang diwarisi IQ kecerdasan seperti ayahnya menilai narkoboy ikut menopang ekonomi Amerika.
Faktanya, 350 juta dolar anggaran untuk pendidikan dan kesehatan berasal dari narkotika. Marty dan istrinya sampai dipanggil kepala sekolah. Dan ternyata, Charlotte tidak mengikuti kelas pertamanya di sekolah ini. Jonah mengaku terakhir melihat kakaknya itu sedang bersama White. Datang ke rumah keluarga Langmore itu, ternyata Charlotte ingin kembali ke Chicago. Wendy dan Ruth segera menuju terminal untuk mencegah Charlotte pergi. Mason yang bersikeras ingin melanjutkan pembangunan gereja datang ke rumahnya Jacob meminta mereka tidak memanfaatkan acara keagamaannya untuk mengedarkan narkoboy. Jacob menolak sambil memberitahu Mason bahwa Marty sendiri tidak benar-benar ingin membangun gereja tapi mencuci uang kotornya. Apakah Mason akan menyerah? Tiba di terminal, akhirnya Wendy berhasil menemukan Charlotte. Sementara itu, Marty menemui Sam dan ibunya untuk menawarkan investasi aman dengan konsep keterbukaan, saling menguntungkan dan tanpa paksaan. Kalimat sihir yang diucapkan Marty terbukti membuat ibunya Sam langsung percaya dan ingin segera menyetorkan dana tabungannya. Sebelum kembali pulang, Wendy mengantar Ruth menuju penjara untuk menemui ayahnya. Ternyata, Kate kecewa karena Ruth gagal membunuh Marty. Tidak mau tahu apapun alasannya, Ruth tidak boleh datang lagi sebelum Marty dihabisi. Singkat cerita, Marty sudah menerima 900 ribu dolar uang yang ditransferkan ibunya Sam untuk diinvestasikan kepadanya. Marty segera mentransferkan uang tersebut kepada kartel sebagai bentuk komitmennya. Karena Sam kembali direndahkan oleh ibunya sendiri, dia memberitahu bahwa sebenarnya Marty adalah suami dari Wendy. Padahal ibu si Sam ini sangat tidak menyukai Wendy. Dan kini dia sudah terlanjur menyerahkan uangnya. Sam terus diledek bahkan ketika ibunya sedang memasang plang rumah yang akan mereka jual. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Mason memutuskan untuk membakar gereja yang belum jadi ini. Buntut kemarahannya kepada Jacob dan juga Marty yang sengaja memanfaatkan dirinya. Jacob terlihat puas saat melihat kepulan asap. Mereka melihat foto pria yang membuntuti Marty dan istrinya. Darlene yang seorang psikoplog tidak mau orang lain yang membunuh Marty. Terjadi pertengkaran antara Marty dan Wendy atas semua masalah yang mereka hadapi, termasuk perselingkuhan yang dilakukan istrinya ini yang menyebabkan Wendy patah hati. Sementara itu, terlihat Charlotte sedang berenang di dalam danau seorang diri. Dan dia merasa ada seseorang yang sedang mengintainya. Film flashback di tahun 2007 ketika Marty belum terlibat dalam tindak pencucian uang milik kartel Meksiko. Di saat Marty dan Wendy sedang dalam perjalanan, tiba-tiba kala itu, Del Rio untuk pertama kalinya bertemu dengan Bruce dan Marty yang menawarkan kerjasama investasi uang. Jika Bruce terlihat begitu antusias ingin membujuk bos kartel ini, berbeda dengan Marty yang bersikap profesional tidak mencari keuntungan untuk pribadi semata. Kala itu, seorang pengusaha bernama Louis didatangi oleh agen Petty dipaksa untuk bekerja sama dengannya. Suatu hari, Louis, Del Rio, Marty, dan Bruce bermain golf bersama. Louis ingin membicarakan bisnis dengan Rio, tapi menurut Rio, mereka sedang liburan. Mereka yang terus membicarakan bisnis akan gagal dalam segala aspek kehidupan. Tak hanya para pria, ternyata Marty, Louis, dan Bruce mengajak serta istri mereka membina hubungan lebih dekat dengan Del Rio. Suatu hari, Marty yang mengecek keuangan perusahaannya Del Rio menemukan keganjilan dan potensi pencurian yang dilakukan orang dalam. Saat itulah Del Rio memberikan penawaran kepada Marty untuk bekerja kepadanya. Tapi Marty menolak dengan alasan daftar kliennya sudah penuh. Padahal saat itu, Bruce berharap Marty langsung saja menerimanya karena Del Rio klien yang sangat bonafide. Kala itu, Marty memilih untuk berhati-hati tidak mau terjebak dalam sarang harimau. Lagi-lagi, Del Rio mengajak Marty untuk bekerja mencuci uang dengan jaminan menghasilkan uang yang cukup untuk 7 turunan. Menurutnya, Marty dinilai sangat brilian dan punya integritas. Kala itu, Del sudah meminta agar Bruce tidak dilibatkan.
Tapi Marty beralasan Bruce yang membangun perusahaan dan dia juga teman baiknya sejak kuliah. Agen Patty membeberkan kepada bosnya bahwa Louis telah memindahkan jutaan dolar dari perusahaan bayangan di luar negeri yang terkait dengan kartel narkoboy. Karena saat itu, Wendy kesulitan mencari pekerjaan dan penghasilan Marty belum terlalu besar. Akhirnya, dia mendukung Marty untuk mencuci uangnya kartel. Marty menjanjikan selama hidup mereka tidak akan pernah kekurangan uang lagi. Meski mereka sadar betul resikonya adalah penjara, Marty menjamin itu tidak akan terjadi karena dia hanya bekerja dari balik meja. Singkat cerita, Louis dipecat oleh Del Rio setelah terbukti menipunya, yang makin parahnya lagi dia bekerja sama dengan FBI. Marty lah yang berhasil menemukan buktinya itu setelah mengecek laporan keuangan. Tidak ada kata ampun bagi mereka yang berani macam-macam kepada kartel. Teman Jonah yang bernama Tak, meski badannya kecil tapi usianya dewasa, diminta untuk membeli senjata laras panjang lengkap dengan magazinnya. I'll call you later. Polisi menyelidiki kasus pembakaran gereja tersebut. Karena tanggung jawab pembangunannya ada di Marty, sheriff meminta keterangan darinya. Marty terkejut setelah tahu dari Jacob bahwa Mason sendiri yang membakar gereja itu karena tidak mau menggunakan uang kotornya. Agen Patty merekam pengakuan Ruth sebelumnya yang berjanji tidak akan membunuh Marty. Disinilah dia menyebutkan identitas dia sebenarnya sebagai agen FBI. Patty meminta bantuan Ruth agar Ruth mau bersaksi menjatuhkan Marty. Ruth dibuat tidak berdaya dan tidak punya pilihan. Marty meminta Rachel memberinya 1 minggu untuk menyelesaikan masalahnya sebelum Rachel melaporkannya kepada polisi. Karena ini terkait keselamatan dia dan keluarganya dari ancaman kartel. Agar Rachel percaya, Marty merekam perkataannya bahwa Marty mengancam akan membunuhnya yang bisa dia pergunakan sebagai bukti. Lagi-lagi tentang duit, Sam setuju dengan penawaran Marty untuk membayar pemakaman ibunya menggunakan pinjaman dari Marty, daripada harus mengambil $900.000 yang dia investasikan kepadanya. Setelah Wendy menemaninya ke I.O. khusus pemakaman, jumlahnya hampir mencapai $50.000 karena mendiang ibunya meminta pemakamannya jauh lebih mewah daripada pemakamannya. Disinilah Wendy coba bernegosiasi karena dia tahu betul pengusaha khusus orang mati ini kesulitan ekonomi. Ternyata Wendy menawarkan kerjasama untuk membantu bisnis rumah dukanya, seperti yang dilakukan Marty ke restoran milik Rachel. Disinilah bisa disimpulkan pasangan ini sangat piawai dalam masalah keuangan dan bisnis, meski tetap saja terjebak karena ulahnya sendiri. Karena desakan dari FBI, Ruth mendesak Ruth agar kembali merencanakan pembunuhan terhadap Marty lalu mendapatkan uangnya. Disinilah Ruth mengakui bahwa sebenarnya dia tidak mau membunuh Marty yang dianggapnya sebagai pebisnis dan bos yang baik dan hebat. Ruth tidak peduli meski ayah dan pamannya ini terus mendesaknya. Setelah melepaskan alat penyadap yang dipasang FBI, Ruth memberitahu adiknya Boyd bahwa dia ditekan oleh FBI untuk membunuh Marty. Karena itu, dia akan merencanakannya esok hari. Jika menolak, Ruth akan dipenjara selama 15 tahun. Setelah merampas uang milik Marty, dia akan kabur membawa kedua anaknya ke Kanada. Datang ke hutan, Jonah mencoba senjata yang dibeli oleh Tak. Setelah itu, senjatanya dia sembunyikan ditutupi dedaunan. Ternyata, Buddy melihatnya dari jauh. Karena itu, dia mengeluarkan seluruh pelurunya. Ruth diberitahu oleh White bahwa ayahnya mengajak dia dan adiknya pergi dari kota ini. Marty dan Wendy terkejut setelah utusan Del Rio ini mengirimkan $50 juta cash kepadanya untuk kembali dicuci. Itu artinya kalau dirupiahkan mencapai 810 miliar rupiah. Karena banyaknya uang tersebut, mereka memutuskan untuk melibatkan dua anak mereka membungkus uang itu lalu disembunyikan di balik dinding. Jumlah yang fantastis karena seluruh dinding rumah mereka dipenuhi dengan uang. Di malam harinya, Ruth dan Boyd mulai bergerak menggunakan perahu untuk menuju rumahnya Marty. Di saat Ruth dan Boyd akan menaiki tangga, ini yang terjadi.
Marty bersama anggota kartel yang bernama Garcia dan Russell melihat jasad dua pria ini di atas perahu. Saat itulah Russell menemukan kabel yang disengaja untuk menyetrum. Russell diizinkan menelepon polisi dan akan mengatakan perahu mereka meluncur terlalu cepat yang mengakibatkan kabel terpotong hingga terjadilah kecelakaan ini. Marty lantas menemui Ruth dan ternyata dia yang mengatur kembali kabelnya untuk membunuh dua pamannya itu karena Ruth tidak mau mereka membunuh Marty. Disinilah agen Patty marah karena rencananya telah gagal. Pendeta Mason coba mengisi kembali acara keagamaan di atas perahu, tapi dia merasa tidak sanggup setelah tahu faktanya di dalam Alkitab yang dibagikan Ace adalah narkoboy. Russell mengecek salah satu penginapan miliknya. Dia merasa janggal setelah mengecek dinding rumahnya. Jacob seakan mengampuni Mason, tapi rencana jahat apa yang akan dia lakukan? Dia menghubungi Marty untuk memberitahunya bahwa istri Mason telah dihabisinya sebagai bentuk hukuman. Mason hanya menemukan bayi yang baru lahir di dalam rumahnya. Merasa situasi makin buruk, Marty menyuruh Wendy meninggalkan kota ini membawa kedua anak mereka. Marty sendiri menyerahkan $300.000 kepada Jacob dengan alasan untuk membeli produknya yang seharusnya dibagikan kepada jemaahnya Mason. Tak hanya itu, Marty berencana untuk membeli secara rutin produknya asalkan pengedar narkoboy ini tidak menyakiti keluarganya. Garcia melihat Jonah berlari ke dalam hutan. Bocah ini langsung menodongkan senjata ke arah kartel tersebut. Dan ternyata pelurunya kosong. Giliran Buddy yang menodongkan senapannya. Wendy dan anak-anaknya segera kabur setelah mendengar suara tembakan. Kembali ke rumah, Marty melihat jasadnya si Garcia. Buddy mengatakan keluarganya sudah pergi. Di malam harinya, Marty menggunakan rumah duka miliknya untuk melebur jasad Garcia. Tapi ancaman belum usai karena dia yakin Del Rio akan datang setelah tahu anak buahnya sulit dihubungi. Marty menghubungi Wendy untuk janjian bertemu di Illinois jam 2 siang. Entah apa rencananya, Marty kembali ke kantor kecamatan untuk minta petanya Sungai Missouri sampai Jefferson City. Dari balik dinding penginapannya ini, Russell menemukan uang yang langsung dia curi sejumlah 3 tas besar. Kembali ke restoran, ternyata Del Rio sudah ada di sana mencari Marty. Tapi Russell tidak mengenal pria ini, menyebut Marty tidak ada di sini. Secara tidak sengaja, agen Patty melihat Del Rio keluar dari restoran. Sebenarnya dia ingin langsung menangkapnya, namun hanya mencatat nomor mobilnya. Disinilah agen FBI ini berencana untuk menangkap Marty agar bisa menyeret juga Del Rio yang sampai saat ini licin seperti belut. Diam-diam, Russell pergi meninggalkan restoran miliknya dengan membawa 3 tas penuh uang. Sementara itu, Wendy tidak menemukan suaminya, hanya detektif swasta yang disewa Marty untuk menyerahkan identitas baru bagi ketiganya. Di sini juga Wendy mengetahui bahwa detektif ini yang menyelidiki perselingkuhannya dengan Gary. Mereka baru sadar Marty tidak berniat pergi bersama mereka. Marty nekat menemui Del Rio yang marah karena Garcia menghilang. Kuku kakinya dicabut satu persatu agar Marty mengatakan di mana Garcia. Marty meyakinkan Del Rio bahwa dia tidak tahu, tapi punya rencana untuk mencuci uang yang dia kirimkan. FBI meminta bantuan tim kepolisian untuk menangkap Marty dan Del Rio. Ternyata Marty mengajak kartel Meksiko ini untuk bertemu dengan Jacob. Disinilah Marty yang cerdas membeberkan rencana bisnisnya yang menggabungkan kedua pihak. Jadi Marty meminta kartel untuk membeli dan menjadi distributor tunggal untuk narkoba yang diproduksi oleh Jacob. Karena produk yang dikirimkan dari Meksiko berkurang 20% karena disita di perbatasan. Tak hanya itu, Marty mengusulkan untuk membangun kasino perahu di Missouri dengan cara membangun bendungan agar lahannya dibanjiri menjadi sungai. Dan sesuai hukum, kasino boleh dibangun di atas sungai. Dengan penghasilan kotor $90 juta per bulan, itu bisa mencuci semua uang pendapatan dari narkoboy. Marty yang brilian ini berhasil meyakinkan mereka
Karena dengan uang kasino, hukum dan politik pun bisa dibeli. Menoreh sejarah dalam keluarganya Jacob. Saat itu juga Del Rio menghubungi bosnya. Dan hasilnya mereka pun sepakat. Tapi ketika Del Rio menyebut Marty berhasil meyakinkan dirinya untuk bermitra dengan Redneck, ini yang terjadi. Kata inilah yang paling tidak disukai Darlene. Mereka tidak peduli jika kartel Meksiko akan marah atau mengirim penggantinya. Dalam perjalanan pulang menggunakan mobilnya Del Rio, tiba-tiba tim kepolisian dan FBI menghentikan Marty. Tapi karena tidak ada Del Rio di dalamnya, Marty pun kembali dilepaskan. Wait, where are you going? I'm pulling this out of the way. Agen Patty kembali dibuat marah karena lagi-lagi gagal. Wendy dan anak-anaknya yang bermaksud pergi menjauh dari hidupnya Marty akhirnya memutuskan untuk kembali ke Ozark apapun resikonya. Oke guys, sebelum saya tutup, jika kalian suka dengan film ini, saya akan lanjutkan ke season 2-nya. Jadi mohon bantuannya agar kalian menulis lanjut di kolom komentar. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.